Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ana fasol. Syurutul qasri sab'atun ayyakuna safaruhu marhalatain wa ayyakuna mubahan wal ilmu yadi jawazil qasri wa niyatil qasri indal ikhram wa antakuna sholatu ruba'iyatan wa dawamu safri wa dawamu safari ila tamamiha wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholati. Syurutul qasri utawi syarate qasar iku sab'atun ana pitu. Kemarin kita membahas tentang rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, yaitu kepada segenap umat muslim. Ketika kita dalam perjalanan jauh, maka kita diperbolehkan untuk qasar sholat, meringkas sholat. Jadi dikosor namanya. Kalau yang kemarin itu dijamak itu dikumpulkan jadi satu di waktu yang awal namanya jamak takdim. Kalau dikumpulkan dilaksanakan di waktu sholat yang kedua namanya jamak takhir. Nah, selain jamak takhir, jamak takdim, maka kita diberi rukhsah, diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengqasar sholat. Sholat yang aslinya sholat duhur yang aslinya 4 rakaat, maka diringkas, dikosor menjadi 2 rakaat. Sholat asar yang aslinya 4 rakaat, maka ketika dikosor menjadi 2 rakaat. Nah, untuk mengqasar sholat itu ada 7 syarat. Syarat yang harus terpenuhi baru boleh melaksanakan sholat dengan cara dikosor. Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalataini. Pertama, kita dalam bepergian yang mana bepergian itu 2 kali pemberangkatan. 2 kali pemberangkatan, pulang pergi pulang, pergi dulu kemudian pulang, itu namanya marhalata, ini 2 pemberangkatan. Nah, kalau perjalanannya itu hanya satu pemberangkatan ini contohnya kamu pulang, kamu kan nggak kesini lagi, ya kan, mau liburan pulang kan nggak kemana-mana lagi, kamu pulang jauh misalkan ke Jambi, di Jambi waktu liburan kemarin, maka itu tidak boleh mengqasar karena hanya satu pemberangkatan. Karena di rumah sudah enak, di rumah sudah tidak capek, maka tidak diperbolehkan untuk mengqasar. Mengqasar sholat itu kalau jamak boleh, kalau qasar sholat itu ya untuk meringankan. Barangkali kita itu capek banget itu ya. Makanya menurut Imam Syafi'i itu ada jarak tempuh yang harus dilalui sehingga kita diperbolehkan mengqasar sholat. Kalau menurut Imam Syafi'i itu jarak tempuh karena al-masyaqqah. Masyaqqah itu berat, kita melakukan perjalanan puluhan kilo itu berat. Nah, dipelanggeri
70 berapa itu, 73 kilo kalau nggak salah, 70 apa 80 gitu. Pokoknya perjalanannya itu jauh. Ke Palembang, ke Jambi itu kita boleh mengqashar sholat, kan jauh perjalanannya. Nah, kemudian kalau menurut madhab yang lain, termasuk madhabnya Imam Hanafi, itu alasannya itu bukan karena berat melakukan perjalanan. Alasannya itu lisafar, karena perjalanan gitu aja. Karena perjalanan. Sehingga meskipun dari Palembang sampai ke Surabaya ke Palembang, dari Palembang sampai Surabaya ke Jawa sana, kalau enggak merasa berat, kalau kalau memang sudah bepergian lisafar, maka berat atau tidak berat boleh mengqashar sholat. Itu sekarang itu kayaknya nggak berat melakukan perjalanan jarak tempuh yang begitu jauh itu. Dari Surabaya ke Palembang itu sudah berapa ratus kilo. Tapi kalau yang dinaikin pesawat kan hanya ditempuh setengah jam nyampe, ya kan. Kalau yang naik bis bisa 2 hari 2 malam baru nyampe. Tapi kalau memakai pesawat hanya 1 jam, perkiraan tidak lebih dari satu jam. Perjalanan yang 1 jam itu kira-kira capek enggak kita gitu loh. Kalau menurut Imam Hanafi boleh, karena hanya lisafar saja, karena bepergian. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, maka selain lisafar karena perjalanan, semuanya orang yang melakukan perjalanan itu dianggap berat. Karena apa? Karena timbulnya madhab Imam Syafi'i pada saat itu, Imam Syafi'i itu hidupnya masih di perdesaan dan jarang keluar. Sehingga setelah Imam Syafi'i itu keluar ke perkotaan, maka Imam Syafi'i baru membuat kaidah-kaidah tertentu, yang mana kaidah itu dinamakan qaul jadid. Jadi ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qadim itu artinya dulu, jadid itu baru. Setelah tahu semuanya, ternyata di perkotaan itu seperti ini cara hidupnya, sehingga membuat hukum baru di perkotaan. Lah hukum yang lama masih berlaku, ada yang diberlakukan, ada yang tidak diberlakukan. Sama hukum di dalam Al-Qur'an itu juga seperti itu, sehingga ketika kalian nanti sudah waktunya akan belajar ulumul Quran, itu di sana nanti akan diterangkan adanya nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh. Jadi Quran itu hukumnya masih ada, tapi ayatnya bunyi ayatnya tidak ada. Itu namanya nasikh mansukh. Quran, hukum yang ada di dalam Al-Qur'an bisa dihapus dengan hukum yang ada di dalam hadis. Hadis itu menghapus hukum yang ada di Al-Qur'an kalau hukum di dalam Al-Qur'an itu masih global, masih belum jelas, sehingga dirinci oleh hadis. Itu namanya rukhsah yang saya jelaskan tadi. Rukhsah itu bentuk kasih sayang Allah, sehingga Allah memberikan keringanan kepada kita semua. Ya namanya kita dalam perjalanan itu kan terkadang capek sekali, sehingga boleh melaksanakan sholat yang aslinya itu 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat, namanya sholat dengan cara diqashar. Yang kedua, syarat yang kedua, wa ayyakuna mubahan. Wa ayyakuna lan nyento ana apa safar ana iku mubahan, boleh. Perjalanan kita itu perjalanan yang diperbolehkan. Perjalanan yang diperbolehkan.
mubah itu boleh. Contohnya kita mau kemana saja, kalau itu hukumnya boleh kan nggak apa-apa. Bukan perjalanan yang makruh apalagi haram. Apa ada perjalanan yang haram? Ada. Misalkan di Jambi sana, itu ada orang yang kita itu main slot itu ya. Tahu main slot? Pernah. Pencairan dananya tidak melalui rekening kita, tapi pencairan dananya ada di Jambi. Uang slot itu halal apa haram? Haram, ya kan? Nah, kita untuk mencairkan dana slot itu kantornya di Jambi sana. Maka proses kita berjalan dari sini naik mobil sampai ke Jambi itu perjalanan yang haram, perjalanan yang dilarang. Karena apa? Karena perjalanan tersebut dihukumi maksiat untuk mengambil barang yang haram, sehingga ada kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kebalikannya, apapun kewajiban yang tanpa menggunakan perantara itu, kewajiban tersebut tidak akan bisa sempurna, maka menggunakan perantara itu hukumnya juga wajib. Di dalam contohnya ketika kita mau sholat, hukum sholat itu wajib. Ketika kita sholat tapi tidak melalui proses yang proses wudhu terlebih dahulu, maka menggunakan berwudhu itu hukumnya menjadi wajib. Berwudhu untuk melaksanakan sholat itu wajib, padahal hukum asal dari wudhu itu sunnah. Ya, kamu sama gurumu disuruh mencatat, kamu hanya punya buku, ya. Cara mencatat itu dengan menggunakan apa? Alat tulis, kan? Maka catatan itu bisa kamu catat dengan baik manakala kamu punya alatnya. Alatnya mencatat adalah buku dan pulpen, sehingga kalian itu hukumnya wajib punya buku dan pulpen. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sebaliknya, suatu keharaman itu akan terlaksana bila mana ada fasilitasnya. Lah, menggunakan fasilitas itu hukumnya juga haram. Mengambil uang slot di Jambi itu haram, maka proses perjalanannya juga dianggap haram. Jadi kita kebetulan menang slot, ternyata pemilik situsnya ada di Jambi sana, kita pencairan dananya ke Jambi, maka perjalanan yang dianggap maksiat ini, meskipun kita tetap menjaga sholat kita tidak boleh dikosor. Sholat duhuri tetap patang rakaat, sholat asar tetap patang rakaat, tidak boleh dikosor. Yang ketiga, wal ilmu lan ngerti bijawazil qasri kelawan wenange ngosor. Kita tahu tentang diperbolehkannya mengkosor. Yang tadi saya jelaskan, saya agak lupa ini, saya tidak bisa menjelaskan ukuran safarnya itu berapa kilo. Kalau kurang lebih itu kayaknya 82 kiloan. Ketika sudah jarak tempuh lebih dari 82 kilo, maka boleh mengkosor sholat. Kalau nggak salah, tapi masih lupa saya. Kurang lebih 82 kilo itu baru boleh mengkosor sholat. Ini harus tahu. Jadi tidak hanya semua perjalanan kamu berjalan ke peninggalan ngosor sholat, nggak boleh. Dekat kamu berjalan ke Pau naik motor, tiba-tiba berhenti di B1 sholat dikosor, tidak boleh. Tidak semua perjalanan itu diperbolehkan untuk mengkosor. Ada
jarak tempuh, ada ukuran jarak tempuh yang harus kita lalui. Yang nomor 4, wa niyatul qasri lan niat ngosor. Jadi niat mengkosor salat. Jadi niatnya itu dibaca kapan dibaca indal ihrami, ketika dalam takbiratul ihram. Jadi niat Allahu Akbar itu saya niat salat zuhur dengan qasar fardu karena Allah taala gitu. Saya niat salat zuhur 4 rakaat dengan diqasar fardu karena Allah taala. Itu niatnya. Jadi mengqasar salat itu juga harus diniatkan. Enggak boleh kita tidak niat saya usolli fardhu zuhri 4 rakaatin takbiratul fardhu lillahi taala, kemudian nanti sholatnya cuma 2 rakaat, tidak boleh, harus dijelaskan mengqasar sholatnya. Wa antakuna sholatu rubaiyatan. Sing nomor 6, wa antakuna sholatu rubaiyatan. Wa antakuna lan nyento ana apa as-sholatu sholat ana iku rubaiyatan bangsa 4 rakaat. Enggak boleh yang 3 rakaat, yang 2 rakaat dikosor. Yang 2 rakaat subuh dikosor menjadi 1 rakaat, tidak boleh. Yang boleh dikosor itu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bagaimana kalau mengkosor sholat maghrib? Sholat maghrib itu 3 rakaat, masa 1,5 rakaat itu gimana nanti? Jadi bingung. Jadi yang boleh dikosor itu rubaiyatan, yang bongso 4 rakaat. Wadawamu safari lan langgenge lunga, netepi dalam perjalanan ila tamamiha, sampai sempurnane sholat. Jadi ngosornya itu dia dalam perjalanan, sampai selesai dia sholat qasar itu masih dalam perjalanan. Tidak boleh sudah nyampe rumah baru ngosor sholat, tidak boleh ya. Contohnya saya perjalanan ke Jambi, pulang dari Jambi itu rencananya mengkosor sholat di B1, ternyata ketiduran sampai ke pesantren, sampai rumah, maka di rumah tidak boleh mengkosor sholat, bahkan menjamak pun tidak boleh. Yang ada diqodho, sholat yang ketinggalan tadi itu diqodho. Itu kalau ketiduran. Kalau enggak ketiduran ya berdosa. Niat mengqodho sholat itu enggak boleh diniati ya. Kita mengqodho sholat itu enggak boleh diniatkan. Sesuk subuh aku males lah subuhan, aku tak gabung karo duha wae, pengine bangkong tidur bangun siang, itu enggak boleh kalau misalkan sudah bangun. Tapi kalau memang tidurnya itu terlalu lelap, kemudian susah untuk bangun, maka ketika bangun tiba-tiba kok sudah jam 7, maka sesegera mungkin mengqodho sholat. Tapi enggak boleh diniati mau tidur malam itu pas esok tangi rada siang ae lah, gampang engko tak qodho sholat, itu enggak boleh. Yang terakhir, wa alla ya'tadi lan yenta ora makmum sapa musafir bimutimmin kelawan wong sing salat lengkap, fi juz'in ing dalem juz min salatihi sangka salate wong sing sempurna, salate. Nah, contohnya begini. Kita dalam perjalanan, di dalam perjalanan itu telah masuk waktu zuhur ya. Masjid besar itu sedang melaksanakan sholat zuhur. Mutim itu mutimin itu orang yang sholat sempurna. Sempurnanya sholat zuhur itu berapa rakaat? 4 rakaat. Maka di dalam fikih lain itu bukan bimutimin tapi bimuqimin, terhadap orang yang mukim, orang yang bertempat. Kalau kita posisi seperti ini di pondok seperti ini kan tidak boleh, kita ya seharian di pesantren, maka kita tidak boleh wah
rodok keselek ayo salate di ringkes wae zuhure 2 rakaat kan nggak boleh, ya kan? Nah, orang yang sedang sholat mutim yang sempurna 4 rakaat, kita sebagai musafir yang mau ngeringkes sholat, maka kita tidak boleh makmum terhadap orang yang sholatnya sempurna, baik keseluruhan atau sebagian. Imame sholatnya sempurna 4 rakaat, Allahu Akbar, kita makmum. Saya niat sholat nisa makmum secara kosor. Lah imamnya saja tidak mengkosor, makmumnya mengkosor, itu tidak boleh. Atau kita itu ingin mendapatkan, orang nggak berilmu itu seperti itu, kayaknya kita itu akan mendapatkan fadilahnya jamaah. Jamaahnya imamnya sudah 2 rakaat nyempurnakan, habis tahiyat akhir berdiri, kan masih 2 rakaat lagi ya kalau sholat zuhur. Kemudian kita datang mau sholat ringkes 2 rakaat, kita makmum terhadap orang tersebut, itu tidak boleh, karena posisi kita itu mengkosor meskipun sama-sama 2 rakaat. Dia 2 rakaat tapi kan sudah melaksanakan 2 rakaat sebelum tahiyat awal, itu tidak boleh. Pada intinya orang yang meringkas sholat itu tidak boleh makmum terhadap orang yang tidak mengkosor sholat. Sebaliknya, orang yang tidak mengkosor sholat boleh makmum terhadap orang yang mengkosor sholat. Saya sedang mengkosor sholat, kamu tidak. Saya mengkosor sholat Allahu Akbar zuhur, kan nggak ada tahiyat awalnya, langsung tahiyat akhir. Setelah saya assalamualaikum warahmatullah, kamu meneruskan menambah 2 rakaat karena kamu sholatnya sholat mutim, sholat yang sempurna 4 rakaat, itu boleh. Tapi kalau yang musafir yang mau mengkosor sholat, tidak diperbolehkan makmum terhadap orang yang sempurna sholatnya. Kalau kita tidak mengkosor, boleh makmum terhadap di mana saja kita melaksanakan sholat, boleh makmum terhadap mereka, boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله لنا حجتين ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.